Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsa, umur 32 tahun. Alhamdulillah saya owner Al-Fatih Farm. Hari ini kita akan membahas tentang kandang. Jadi sebelum kita memulai bisnis peternakan, maka hal yang paling penting juga kita persiapkan adalah lahan untuk mendirikan kandang. Jadi kandang juga tidak serta-merta kita asal mendirikan kandang, asal membangun kandang, asal jadi. Kandang memiliki beberapa persyaratan. Jadi kita harus betul-betul menyiapkan lokasi sebelum kita memulai peternakan. Jadi langkah pertama dalam menyiapkan kandang adalah kita memilih lokasi yang jauh dari pemukiman. Yang kedua, sebisa mungkin kandang kita tidak terlalu dekat dengan jalan raya, sehingga ternak kita terganggu dengan suara-suara kendaraan. Yang ketiga, kandang sebisa mungkin berada dalam satu kawasan dan biosecurity orang tidak bisa lalu lalang seenaknya saja. Kemudian setelah kita menyiapkan 3 persyaratan ini, ada persyaratan selanjutnya adalah pencahayaan. Jadi sebisa mungkin kandang kita ketika pagi mendapatkan cahaya, ketika sore juga mendapatkan cahaya. Kenapa kita harus memilih kandang dengan pencahayaan yang bagus? Agar ternak-ternak kita bisa mendapatkan matahari pagi, bisa juga mendapatkan matahari sore, sehingga kambing dan kotoran tidak lembab, kambing bisa mendapatkan vitamin D. Kemudian setelah kita memenuhi persyaratan itu, maka kita menentukan jenis kandang yang akan kita bangun. Apakah kandang yang modelnya seperti ini berhadapan, atau kandang yang modelnya hanya satu blok saja seperti ini. Jadi kebetulan di peternakan Al-Fatih memilih kandang yang berhadapan. Selain efisien di penggunaan bahan, kita juga lebih mudah dalam mengontrol ternak kita, lebih mudah dalam membersihkan, dan lebih mudah juga dalam pemberian pakan. Ya, kemudian setelah itu kita menentukan bahan yang kita gunakan. Ya, kebetulan di peternakan kami menggunakan konstruksi utamanya adalah baja ringan. Kenapa kita menggunakan baja ringan? Karena selain harganya yang ekonomis, pengerjaannya cepat, dan ke depan kita akan rencananya cor kaki. Jadi ini kandang pertama kita awalnya seperti ini, tapi setelah berjalan 5 tahun kita mulai renovasi, kita cor kakinya supaya bisa bertahan lebih lama. Jadi seperti itu teman-teman, tidak langsung kita mengecor dulu. Jadi pembuatan kandang cukup seperti ini, kita gunakan dulu, kandangnya menghasilkan. Setelah menghasilkan barulah kita mengecor kandang kita, seperti itu. Selanjutnya ukuran kandang. Jadi ukuran kandang tergantung tujuan kita. Kalau penggemukan, dia di per ekornya itu 0,75 meter kali 1 meter. Tapi kalau breeding minimal 1,5 kali 1,5 untuk 1 ekor kambing. Tapi kita di sini memakai ukuran 2 kali 2. Jadi dia 2 kali 2 4 meter. Kita isi dengan 2 ekor indukan plus anaknya. Ya, kemudian kita juga ada kandang bunting. Jadi ketika kandang bunting kita gunakan 2 kali 2, isinya 3 ekor. Jadi masih ada 1 meter persegi kita siapkan untuk kambing kita bisa berjalan, berlari, dan bersantai. Kemudian kita juga harus menentukan satu model kandang. Jadi ini kita juga memiliki kandang kawin, ukurannya 3 kali 6 meter. Jadi 3 kali 6 meter ini kita gunakan untuk 2 kali siklus birahi, yaitu 45 sampai 60 hari.
satu pejantan bisa mengawini 15 betina sampai 20 betina. Jadi kita koloni selama 60 hari. Setelah itu kita istirahatkan pejantan di kandang istirahat. Kemudian selain itu, selain kandang laktasi, ada juga kandang bunting. Kita juga ada kandang isolasi. Jadi kandang isolasi ini ukurannya 2 kali 3 meter. Kita isi dengan kambing-kambing kita yang butuh penanganan khusus. Kemudian ada juga kandang pembesaran, persiapan dari sapi, dari kambing lepas sapi ke pembesaran untuk dikawinkan. Di ini kita punya kandang pembesaran, jadi kita persiapkan kurang lebih 2-3 bulan. Jadi ini kandang pembesaran, kita siapkan kurang lebih 2-3 bulan, kemudian kita kawinkan. Ini kita mulai kawinkan, jadi kita ajarkan. Ini pejantan baru usia 1 tahun, kemudian betina usia 1 tahun. Karena ini tahap belajar, kita kasih 5 betina dan 1 pejantan. Jadi contoh ini adalah salah satu contoh kandang yang kita bangun menggunakan konstruksi baja ringan. Jadi ini ukurannya 6 kali 5,5, tapi rencana kita akan sambung ke sini. Di ini satu blok ini ukurannya 1,5 kali 12 meter untuk peruntukan kambing-kambing jantan yang lepas sapi kita akan gemukkan. Yang di sebelah sana 2 kali 2, ini ada 3 blok peruntukan untuk kambing-kambing bunting juga ke depannya. Ya, kemudian kita juga ada kandang laktasi. Di kandang selanjutnya adalah kandang pembesaran. Nah, ini kandang lepas sapi. Jadi ukurannya tidak terlalu besar. Kita isi satu blok ini 3-4 ekor kambing. Sebelum dewasa, setelah dewasa kemudian kita pindahkan lagi ke kandang pembesaran. Jadi teman-teman, ketika ingin beternak, maka setiap kandang yang kita sebutkan tadi, tinggi tempat pakan, kemudian luas tempat pakan, luas kandangnya itu berbeda-beda, tidak sama antara kandang satu dengan kandang yang lain. Nah, kebetulan ini adalah kandang kawin, ukurannya 2 kali 3. Kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor betina dan 1 pejantan. Ini kita kawinkan sekitar 1 pekan yang lalu. Kemudian ini kandang bunting. Ini yang kita persiapkan kandangnya tadi. Setelah jadi kita pisah, 1 kandang itu 2-3 ekor menunggu proses lahiran. Ini semua kita menggunakan baja ringan untuk konstruksi utama, kemudian selebihnya pakai kayu. Dan yang paling utama sebenarnya karena kambing di peternakan Al-Fatih kita menggunakan kandang intensif, maka persyaratan wajib atapnya kita harus menggunakan sen transparan agar kambing tetap mendapatkan cahaya matahari dan tetap juga kambing mendapat kotorannya juga tidak lembab. Selain itu kita juga menggunakan sistem ventilasi terbuka. Jadi kita kandangnya kandang terbuka. Jadi kenapa kita gunakan seperti ini? Kita menggunakan papan yang tidak menghadap ke atas tapi melintang supaya sirkulasi udara itu bisa bagus berputar. Karena salah satu hal yang mempengaruhi ternak kita baik dari kesehatan, baik dari segi performa tubuh itu dari kandang. Kalau kandang kita lembab, itu bisa mengakibatkan penyakit ke kambing kita, penyakit pernapasan namanya, pneumonia, atau bisa mengakibatkan bau ketika lembab. Tapi ketika kandang kita sirkulasi udaranya bagus, maka
kambing-kambing kita juga sehat, kemudian bau kandang juga tidak terlalu bau seperti itu. Yang mana lebih bagus antara kandang yang dalam bentuk rumah panggung atau kandang yang langsung berlantai? Yang seperti ini atau yang berlantai, artinya kandangnya itu langsung menyentuh tanah. Jadi konsep kandang yang sebenarnya yang seperti kita bahasakan kemarin, bahwa syarat kandang itu, kandang tidak perlu bagus, tidak perlu mewah, yang jelas kandang itu nyaman. Nyaman artinya ketika kambing panas tidak kepanasan, ketika kambing dingin tidak kedinginan, ketika hujan maka kambing tidak kebasahan. Nah, kemudian mana yang bagus antara yang kandang tanah dengan kandang panggung, maka saya lebih memilih dan lebih merekomendasikan kandang kayu. Artinya antara kotoran dengan ternaknya tidak menyatu. Karena seperti juga halnya pada diri kita, ketika kita tidur dekat WC maka kita juga tidak nyaman. Jadi kita juga harus memperlakukan ternak sebaik mungkin, karena ketika kandangnya bersih maka kambingnya juga sehat-sehat. Ketika kambingnya sehat maka kita tidak perlu lagi pusing dengan harus mengobati dan segala macam. Karena kenapa kandang harus menggunakan lantai? Banyak penyakit yang ditimbulkan dari kandang. Kalau kandangnya bersih maka penyakit juga tidak gampang menyerang ternak kita. Ya, kemudian teman-teman, hal yang perlu juga kita pahami menjaga kebersihan kandang. Jadi di peternakan Al-Fatih, apalagi di musim hujan seperti ini, ada dua standar yang wajib yang sering kita terapkan. Yang pertama, setiap 2 pekan kita menaburi menaburi lantai kandang kita dengan kapur dolomit. Tujuannya supaya membunuh bakteri-bakteri yang ada di kandang kita. Selanjutnya kita setiap 2 pekan kita semprot disinfektan agar kuman-kuman, bakteri-bakteri yang ada di sekeliling kandang kita bisa disterilkan dengan baik. Jadi teman-teman juga perlu pahami bahwa kandang yang bersih akan menunjang bagaimana kita nyaman dalam beternak. Karena kita harus sadar bahwa kandang selain ditempati oleh ternak kita, kandang juga merupakan kantor kita, tempat kita bekerja. Ketika kita bekerja kemudian tempatnya bersih, maka akan timbul kenyamanan untuk beraktivitas dan berlama-lama di dalam kandang. Tapi kalau kandang kita bau, kandang kita jorok, tidak bersih, maka kita juga tidak akan nyaman di situ. Selain orang juga tidak nyaman melihatnya, ternak juga tidak akan nyaman. Tapi kalau kandang kita bersih, maka kita nyaman, orang juga nyaman, ternaknya juga nyaman, sehingga akan kita dapatkan hasil yang terbaik dalam ternak kita. Iya, jadi teman-teman peternak dimanapun Anda berada, bagi yang belum jelas di video-video kami atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kemudian selanjutnya kita akan membuat video sesuai dengan pertanyaan teman-teman ke depannya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.